Diceritakan, ada sebuah tempat yang ingin dimasuki oleh semua makhluk kuat di alam semesta. Tempat itu bernama Hans. Hans adalah tempat di mana seseorang bisa naik menjadi dewa sesungguhnya. Jalan satu-satunya memasuki Hans adalah Gate terakhir. Gate terakhir adalah ujian di mana seseorang harus menahan arus listrik berkekuatan miliaran volt. Hanya makhluk setingkat dewalah yang mampu menahan kekuatan seperti itu. Saat ini, seorang pria sedang menjalani ujian Gate terakhir tersebut untuk menjadi dewa sesungguhnya. Dia bernama Rai, master terkuat yang memerintah seluruh alam semesta. Namun di sisi lain, terlihat seorang pria yang memiliki maksud lain sedang memperhatikan Rai. Dia bernama Anut, makhluk terkuat kedua di alam semesta, sekaligus wakil master alam semesta. Ia saat itu tak ingin, Rai berhasil melewati ujian Gate terakhir dan menjadi dewa sesungguhnya, meskipun Rai yang memberikan gelar wakil master alam semesta kepadanya. Pada saat itu, ia berpikir ini waktu yang tepat untuk membunuh Rai, karena Rai sedang fokus menjalani ujian tersebut. Tanpa pikir panjang, ia langsung mendekati Rai untuk membunuhnya dengan pedang yang ada di tangannya. Ketika ia telah berhasil menusuk jantungnya Rai, Anut merasa senang, karena mulai sekarang, dia akan menjadi makhluk terkuat di alam semesta. Rai yang sudah tak bisa berbuat apa-apa, menanyakan kenapa Anut melakukan hal ini, padahal ia sangat mempercayai Anut, bahkan sampai memberikan Anut posisi wakil master alam semesta. Anut yang ingin Rai mati saat ini juga, langsung memasukkan tangannya ke dalam tubuh Rai, untuk mengambil core soul miliknya. Setelah Anut berhasil mengambil core soul milik Rai, ia tertawa jahat, berpikir mulai sekarang dia akan dengan mudah menjadi makhluk terkuat yang memerintah alam semesta. Rai yang sudah terbaring lemas, sempat berkata Anut akan menyesali semua yang telah ia lakukan ini. Tiba-tiba saja, tubuh Rai mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Melihat cahaya itu, Anut sangat terkejut. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Rai sempat bergumam, ia tak terima dirinya berakhir seperti ini. Karena hal itu, ia sangat marah, berjanji akan menghancurkan Anut, meskipun dia tidak tahu bagaimana ia akan melakukan hal itu. Namun seketika saja, hal tak terduga terjadi, Rai terbangun di tubuh seorang murid SMA yang telah dibully oleh murid lain. Rai saat itu sangat kaget, bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Tiba-tiba saja, seorang murid bernama Cho Hisung, menanyakan kepadanya, apa ia ingin dipukuli lagi hingga pingsan. Rai yang masih merasa penasaran apa yang telah terjadi kepadanya hanya diam. Cho Hisung yang tak terima perkataannya diabaikan, menarik kerak baju Rai, lalu langsung meninjunya. Tapi tanpa ia duga, murid yang sedang ia bully itu berhasil menahan tinjunya dengan mudah. Di saat yang sama, Rai menanyakan apa yang Cho Hisung katakan tadi, sekaligus menanyakan kenapa Cho Hisung tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah mengatakan itu, Rai langsung mematahkan tangannya, hingga tulangnya retak. Ia kemudian menghempaskan Cho Hisung begitu saja. Pada saat itu, perhatian Rai teralihkan kepada pria gendut yang telah terluka, karena pria gendut itu menyarankan Rai untuk minta maaf kepada Cho Hisung saja, dengan berkata, "Kang Taewok, minta maaf kepada Cho Hisung saja, kalau tidak kau akan terluka, mereka dari keluarga kaya," ucapnya dalam keadaan lemas. Mendengar pria gendut itu memanggilnya dengan nama aslinya, serta melihat suasana di tempat ini terlihat sama persis dengan sekolah menengah yang ada di bumi, ia sangat terkejut, berpikir dirinya telah dikembalikan ke masa mudanya. Mulai dari sini, si MC akan saya sebut dengan nama aslinya, yaitu Kang Taewok. Pada saat itu, Kang Taewok seketika teringat tentang keluarganya, yang mana di masa mudanya ini, ayahnya tiba-tiba meninggal serta hancurnya keluarganya. Teringat tentang hal itu, Kang Taewok bergumam dalam hatinya, "Aku hidup dalam rasa malu karena dianiaya oleh para pengganggu di masa SMA aku ini. Tapi untungnya, aku berhasil memulai jalur pelatihan hingga akhirnya menjadi master yang memerintah alam semesta. Jika aku tidak beruntung pada saat itu, aku akan tetap menjadi pecundang seumur hidupku." Setelah itu, Kang Taewok mengingat semua manusia terlahir dengan kekuatan melekat, tapi tidak banyak yang menjadi praktisi. Diketahui, kekuatan yang melekat pada manusia disebut mana, aura dan kekuatan internal. Sistem pelatihan di bumi terbagi menjadi dua cabang, yaitu seni pengobatan dan seni bela diri. Praktisi didasarkan menjadi tiga elemen yang sangat penting, yaitu elemen air yang termasuk kelas air,
elemen api yang termasuk dalam kelas api, dan elemen petir yang berasal dari kelas petir. Menurut tingkat kemampuan, ketiga elemen dibagi menjadi 12 bintang, mulai dari bintang 1 yang terlemah hingga bintang 12 yang terkuat. Pada saat ini, Kang Taewok berpikir, untuk menjadi makhluk terkuat yang memerintah seluruh alam semesta merupakan hal yang sangat sulit dan berat. Ia juga berpikir, dia berhasil melalui semua itu karena korsol miliknya yang ia miliki sejak lahir. Karena berkat korsol miliknya lah itu dia berhasil menguasai seni pengobatan dan seni bela diri hingga mencapai tingkatan tertinggi. Saat itu, Kang Taewok sempat mencoba merasakan auranya, namun ia tidak merasakan sepersen pun auranya itu, karena korsol miliknya masih tersegel. Oleh sebab itulah, dia berpikir harus segera pergi untuk memulihkan auranya serta melepaskan segel korsol miliknya. Dan karena ia telah kembali ke masa lalu, Kang Taewok berjanji akan mencari tahu alasan mengapa ayahnya mati, dan membalaskan dendam kepada seseorang yang telah menusuk jantungnya, yaitu Anut. Pada saat itu, Kang Taewok sempat melirik ke arah Cho Hisung yang mencoba untuk berdiri. Sebelum melakukan sesuatu kepada Cho Hisung, Kang Taewok terlebih dahulu mencoba membantu si gendut untuk berdiri. Setelah itu, ia langsung mendekati Cho Hisung, sambil membunyikan jari tangannya. Berpikir Kang Taewok akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya, Cho Hisung merasa takut, serta panik. Melihat raut wajah Cho Hisung yang begitu ketakutan, Kang Taewok tersenyum jahat. Tak diam saja, ia langsung memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Kang Taewok. Namun mereka menolak, karena tak ingin hal yang terjadi kepada bos mereka terjadi juga kepada mereka. Tapi karena Cho Hisung mengancam mereka dengan mengatakan sesuatu, mereka tanpa pikir panjang langsung menyerang Kang Taewok. Namun Kang Taewok dengan mudah menangkis, serta menumbangkan mereka hingga babak belur. Melihat apa yang dilakukan Kang Taewok, Cho Hisung bergetar ketakutan, lalu berkata, "Kang Taewok, tolong maafkan aku, jika kau melepaskan aku sekali ini saja, aku akan melakukan apapun yang kau mau." Mendengar perkataannya, Kang Taewok tersenyum, dia kemudian memerintahkan Cho Hisung untuk menjilat sepatunya. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, Cho Hisung langsung mematuhi perintahnya. Setelah itu, Kang Taewok memperingati Cho Hisung, dia akan memaafkan semua yang terjadi, tapi jika Cho Hisung akan melakukannya sekali lagi, dia berjanji akan membunuh Cho Hisung. Sesudah mengatakan itu, Kang Taewok langsung menendang wajahnya Cho Hisung, sehingga Cho Hisung pun terhempas begitu jauh. Tak lama kemudian, terlihat seorang murid wanita yang bernama Choi Ji Yeon memasuki kelas. Melihat wajah Kang Taewok terluka, Choi Ji Yeon terkejut. Mengingat Kang Taewok sering dibully oleh Cho Hisung, ia langsung memarahi Cho Hisung, sambil memperingati Cho Hisung dia akan melaporkan semua hal ini kepada kepala sekolah. Cho Hisung yang telah terluka parah, mengabaikan Choi Ji Yeon, bergegas pergi keluar untuk mengobati lukanya. Choi Ji Yeon yang merasa khawatir, memberikan sapu tangannya kepada Kang Taewok. Sambil menerima sapu tangannya, Kang Taewok mengingat, Choi Ji Yeon adalah wanita paling populer di kelasnya yang sangat baik kepadanya. Melihat buku matematika milik Kang Taewok telah hancur, Choi Ji Yeon langsung meminjamkan buku matematikanya. Pada saat itu, si gendut yang merupakan teman baiknya, menanyakan sejak kapan Kang Taewok bisa bertarung. Kang Taewok meminta pria gendut itu untuk tidak memikirkan hal itu, sambil berjanji dia tidak akan membiarkan para pengganggu membulinya lagi. Tiba-tiba saja, wali kelas memasuki kelas. Sambil marah-marah, wali kelas menyuruh Kang Taewok untuk mengikutinya. Pada saat itu, Kang Taewok mengingat, wali kelasnya merupakan seseorang yang sering memihak para pembuli yang akhirnya malah membuat anak lemah menjadi sengsara. Namun karena ia baru saja dikembalikan ke masa lalu, Kang Taewok berpikir dia harus menahan diri dulu supaya masalah yang tak diinginkan tidak terjadi. Singkat waktu, terlihat wali kelas yang sedang marah-marah kepada Kang Taewok. Pada saat itu, wali kelasnya berjanji akan mengeluarkan Kang Taewok jika hal yang sama terulang lagi. Setelah wali kelasnya pergi, ia terpikirkan tentang keluarganya. Ternyata setelah ia menjadi master yang memerintah alam semesta, Kang Taewok sempat menemukan petunjuk tentang kematian ayahnya. Tapi sebelum menelusuri petunjuk tersebut, dia memutuskan untuk melewati gate terakhir karena keinginannya yang menginginkan Hans. Namun hal tak terduga terjadi yang akhirnya malah membuatnya dikembalikan ke masa mudanya ini. Pada saat ini,
Kang Taewok berjanji akan mencari tahu dalang di balik kematian ayahnya, karena hal itulah dia bertekad untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tiba-tiba saja, perhatian Kang Taewok teralihkan kepada sekelompok murid yang sedang berjalan bersama. Salah satu dari sekelompok murid itu bernama Ha Taeyong, murid seni pengobatan bintang 4. Melihat Ha Taeyong, Kang Taewok mengingat dia berasal dari keluarga Ha. Ternyata, di masa lalu, ayahnya berteman baik dengan kepala keluarga Ha yang bernama Ha Jung. Karena hal itu, ia dijodohkan dengan putri keluarga Ha yang bernama Ha Yeon Jae. Tapi setelah kematian ayahnya, keluarga Ha membatalkan pernikahan tersebut secara sepihak, padahal dia dan Ha Yeon Jae sudah saling mencintai. Namun karena ia dipaksa dengan dianiaya, Kang Taewok terpaksa setuju untuk membatalkan pertunangan tersebut, meskipun ia harus dipermalukan di depan semua orang. Mengingat kejadian itu terjadi tepat hari ini, Kang Taewok langsung menghampiri mereka, sambil berjanji ia tak akan membiarkan kejadian yang sama terulang lagi. Melihat Kang Taewok, Ha Taeyong langsung memerintahkan anak buahnya menangkapnya. Kang Taewok tidak diam saja, dia melambaikan tangannya, yang akhirnya malah membuat mereka yang mencoba menangkapnya terhempas begitu jauh. Melihat hal itu, Ha Taeyong sangat terkejut, bertanya-tanya sejak kapan Kang Taewok menjadi begitu kuat. Di saat yang sama, Kang Taewok menyuruh mereka yang ingin menangkapnya untuk maju. Ha Taeyong yang mulai kesal, menanyakan apakah Kang Taewok mau melawan keluarganya. Mendengar perkataannya, Kang Taewok berkata, dia tahu Ha Taeyong mau membatalkan pertunangannya dengan putri keluarga Ha hari ini, dan akan membuat dirinya dipermalukan, oleh sebab itulah, dia melakukan hal ini. Menyadari para murid lain mendengar apa yang dikatakan Kang Taewok, Ha Taeyong marah, menanyakan apakah Kang Taewok punya bukti. Sambil menunjuk Ha Taeyong, Kang Taewok berkata buktinya sudah terlihat, karena waktu ia mengatakan perkataannya tadi, Ha Taeyong langsung marah. Tak ingin banyak bicara, Ha Taeyong langsung memerintahkan semua bawahannya yang tersisa untuk menangkap Kang Taewok. Namun dalam sekejap, Kang Taewok dengan mudah mengalahkan mereka. Tak diam saja, ia langsung menyerang Kang Taewok. Sambil berusaha mengeluarkan auranya, Kang Taewok terlebih dahulu menyerang Ha Taeyong. Pada saat itu, Ha Taeyong sempat terkejut, melihat tinju Kang Taewok mengeluarkan aura. Merasakan auranya Kang Taewok, Ha Taeyong malah memutuskan untuk menghindar. Tapi karena tinjunya Kang Taewok sangat cepat, ia gagal menghindar. Kang Taewok kemudian menendang beberapa kali wajah Ha Taeyong. Setelah itu, Ha Taeyong sangat terkejut. Mengapa seseorang yang berada di bintang 4 seperti dirinya tak berdaya melawan Kang Taewok yang dikenal lemah. Oleh sebab itulah, dia berpikir pria yang ada di depannya ini bukanlah Kang Taewok. Saat itu, ia juga menanyakan siapa pria yang ada di depannya ini. Kang Taewok mengabaikan perkataannya. Lalu, dia mengambil sebuah kertas di sakunya Ha Taeyong. Setelah itu, dia menghempaskan Ha Taeyong begitu saja. Sambil menunjukkan kertas itu kepada murid lain, Kang Taewok berkata kertas itu merupakan surat pembatalan pertunangan yang ditulis oleh keluarga Ha, yang harus dia tanda tangani secara paksa. Kang Taewok juga berkata, kertas itu adalah bukti, dia bertunangan dengan Ha Yeon Jae, putri keluarga Ha. Tiba-tiba saja, Kang Taewok merobek kertas tersebut, lalu membuang robekan kertas tersebut tepat di kepalanya Ha Taeyong. Kang Taewok kemudian menyuruh Ha Taeyong untuk pergi memberitahu keluarganya. Dialah yang membatalkan pertunangan tersebut, bukanlah keluarga Ha. Melihat semua yang dilakukan oleh Kang Taewok, para murid terkejut, tak menyangka pria yang dikenal lemah bisa berubah banyak dalam sehari. Singkat waktu, setelah pulang dari sekolah, Kang Taewok langsung bergegas pergi ke rumahnya. Setibanya di rumahnya, Kang Taewok melihat ibunya yang sedang memasak. Pada saat itu, Kang Taewok sangat bahagia, tak pernah menyangka dia akan bertemu lagi dengan ibunya. Menyadari anaknya telah kembali, ia langsung menyuruh Kang Taewok untuk mandi lalu makan. Namun saat ia melihat tangan Kang Taewok telah terluka, ia seketika terkejut sekaligus khawatir. Karena kekhawatirannya itu, ia meminta Kang Taewok untuk tidak bertengkar lagi dengan teman-temannya. Sambil mengeluarkan air mata, ia juga meminta Kang Taewok untuk bersabar terhadap mereka yang terus mengganggu dirinya. Sambil membilas air mata ibunya, Kang Taewok berkata kepada ibunya,
jika dia terus menahan diri maka mereka yang terus merendahkan dirinya akan selalu mengganggunya. Oleh sebab itulah, dia harus melawan sesekali untuk mempertahankan rasa hormatnya. Mendengar perkataan Kang Taewok, ibunya malah menyalahkan dirinya karena ia tidak dapat membantu anaknya selama ini. Mengetahui hal itu, Kang Taewok bersujud, meminta ibunya untuk tidak menyalahkan dirinya. Kang Taewok juga berkata, dia bukan lagi Kang Taewok yang dulu. Karena hal itu, dia berjanji tidak akan membiarkan dirinya dan ibunya direndahkan lagi. Setelah berbincang beberapa saat, Kang Taewok secara tiba-tiba berkata dia mengetahui kalau ayahnya mati dibunuh di rute. Seketika saja, ia terdiam mendengar perkataan Kang Taewok. Kang Taewok kemudian berkata, dia sudah dewasa sekarang. Karena hal itu, dia memohon kepada ibunya untuk memberitahu kebenaran tentang kematian ayahnya yang tidak dia ketahui supaya dia bisa membalas dendam. Mendengar perkataannya, ia berkata ayah Kang Taewok telah memohon kepada dirinya untuk tidak mengatakan semua yang terjadi kepadanya kepada Kang Taewok. Karena hal itu, dia menolak untuk memberitahu semuanya kepada Kang Taewok. Setelah itu, ia juga meminta kepada Kang Taewok untuk tidak memikirkan tentang balas dendam. Pada saat itu, Kang Taewok menghela nafasnya, berpikir jika ia terus menanyakan tentang ayahnya kepada ibunya, ia takut pikiran ibunya akan bertambah. Oleh sebab itulah, Kang Taewok berpikir dia harus mencari dalang di balik kematian ayahnya sendiri tanpa diketahui ibunya, supaya ibunya tidak perlu memikirkan sesuatu yang akan membuat kesehatan ibunya berkurang. Malam pun tiba, terlihat Kang Taewok yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan sebagian energinya. Setelah bermeditasi cukup lama, Kang Taewok memutuskan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya di tengah hutan. Singkat waktu, terlihat Kang Taewok sedang berlari sambil mengangkut sekantong batu. Keesokan harinya, diperlihatkan Kang Taewok yang terus berlari sambil mengangkut sekantong batu. Tak lama kemudian, Kang Taewok memutuskan bermeditasi untuk memulihkan tenaganya. Seminggu pun berlalu, terlihat si gendut sedang memaksa Kang Taewok untuk mengajarinya bertarung. Tapi karena si gendut terus memaksa, Kang Taewok dengan terpaksa menuruti permintaannya. Malam harinya, baru saja akan berlatih, si gendut sudah sangat kelelahan karena berjalan cukup jauh. Kang Taewok yang tak ingin buang-buang waktu, memutuskan untuk meninggalkan si gendut. Tapi si gendut tidak diam saja, dia dengan terpaksa terus berlari supaya dirinya tidak ditinggalkan oleh Kang Taewok di tengah hutan. Tak lama kemudian, terlihat mereka yang sedang beristirahat. Pada saat itu, Kang Taewok berkata, aku sudah melatih fisik selama seminggu, aku penasaran sudah sampai mana kekuatan fisikku. Setelah itu, Kang Taewok secara tidak sengaja melihat batu yang berdiri kokoh. Dia kemudian memutuskan untuk meninju batu tersebut untuk menguji kekuatan fisiknya. Sesudah melakukan hal itu, Kang Taewok merasakan sensasi yang aneh di dalam tubuhnya. Tak diam saja, dia memutuskan untuk bermeditasi saat itu juga. Pada saat itu, si gendut yang melihat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya Kang Taewok, merasa penasaran apakah ia salah lihat atau tidak. Di saat yang sama, Kang Taewok berpikir, kekuatan fisiknya telah melewati ambang batas level 1 bintang, atau dengan kata lain, kekuatan fisiknya telah berada di level 2 bintang. Tak lama setelah itu, si gendut menghampirinya, lalu menanyakan cahaya apa yang menyelimuti tubuh Kang Taewok tadi. Kang Taewok menyuruh si gendut untuk melupakan apa yang ia lihat. Setelah itu, ia langsung mengajak si gendut untuk kembali saat itu juga. Keesokan harinya, terlihat Kang Taewok yang sedang berbincang dengan ibunya sambil makan. Ibunya kemudian berkata, dia akan berangkat bekerja sekarang. Mendengar perkataan ibunya, Kang Taewok meminta ibunya untuk berhenti bekerja, dan ia berjanji akan bekerja 2 kali lebih keras supaya bisa menghidupi dirinya dan ibunya. Namun ibunya menolak, malah menyuruh Kang Taewok untuk fokus belajar saja. Setelah ibunya pergi, Kang Taewok langsung memasuki kamar ibunya untuk mencari sesuatu. Setelah menemukannya, Kang Taewok seketika tersenyum.